Tapi tunggu dulu. Jangan terkecoh dengan namanya ya. Mereka sebenarnya bukan paus, melainkan anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Julukan pembunuh itu sebenarnya berasal dari terjemahan kuno, nama pembunuh paus. Karena dulu, mereka sering terlihat berburu paus yang jauh lebih besar. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat penampilan ikonik mereka. Tubuh mereka mayoritas berwarna hitam, dengan bagian bawah perut berwarna putih, serta bercak putih khas di belakang setiap mata dan juga di sirip punggungnya. Bercak di belakang sirip punggung ini kita sebut saddle patch dan bentuknya unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. Ukuran mereka juga luar biasa. Orka jantan dewasa bisa tumbuh hingga panjang 9 meter lebih dan beratnya bisa mencapai 6 ton. Salah satu ciri paling mencolok dari orka jantan adalah sirip punggungnya yang sangat tinggi dan tegak, bisa mencapai tinggi hampir 2 meter. Sirip punggung betina lebih kecil dan sedikit melengkung. Orka adalah hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok keluarga yang erat yang disebut pod. Pod ini biasanya dipimpin oleh betina tertua atau nenek buyut yang menjadi pusat pengetahuan dan kebijaksanaan kelompok. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan serangkaian suara yang kompleks, termasuk klik, siulan, dan panggilan berdenyut. Setiap pod bahkan memiliki dialeknya sendiri, seperti bahasa daerah yang berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa cerdas dan terikatnya mereka satu sama lain. Struktur sosial mereka ini sangat penting untuk bertahan hidup. Mereka bekerja sama dalam berburu, merawat anak-anak, dan mengajarkan keterampilan penting dari generasi ke generasi. Ini adalah salah satu ikatan keluarga terkuat yang pernah kita lihat di dunia hewan. Sekarang, mari kita bicara tentang makanan mereka. Orka berada di puncak rantai makanan di lautan. Ada orka yang spesialisasinya hanya makan ikan, seperti salmon. Ada juga yang lebih suka berburu mamalia laut seperti anjing laut, singa laut, bahkan lumba-lumba dan paus lain yang lebih besar. Sekelompok orka akan berenang bersama, menciptakan gelombang besar untuk menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es ke dalam air. Setiap kelompok orka memiliki tradisi berburu unik yang diwariskan turun-temurun. Di Pasifik Utara misalnya, ada orka residen yang makan ikan dan hidup dalam pot besar. Lalu ada orka transient atau bigs yang berburu mamalia laut dan hidup dalam kelompok yang lebih kecil. Setiap ekotipe ini tidak saling kawin dan memiliki budaya yang sangat berbeda.
Sebagai predator puncak, mereka membantu mengendalikan populasi mangsa mereka. Sayangnya, seperti banyak makhluk laut lainnya, orka menghadapi berbagai ancaman serius. Polusi suara dari kapal dan aktivitas manusia juga mengganggu kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berburu menggunakan ekolokasi. Selain itu, penangkapan ikan berlebihan mengurangi sumber makanan utama mereka, seperti salmon. Perubahan iklim juga mengubah habitat dan distribusi mangsa mereka. Ini termasuk menetapkan kawasan perlindungan laut, mengurangi polusi kimia, mengatur lalu lintas kapal untuk mengurangi kebisingan, dan memulihkan populasi ikan yang menjadi makanan mereka. Salah satu hal yang paling membuat saya takjub adalah kecerdasan emosional mereka. Di sisi lain, mereka juga sering terlihat melompat keluar dari air atau bermain dengan rumput laut, menunjukkan sisi ceria mereka. Siklus hidup orka juga menarik. Betina biasanya mulai bereproduksi pada usia remaja dan bisa hidup hingga 80 atau 90 tahun. Jadi, meskipun nama mereka terdengar menakutkan, orka sebenarnya adalah makhluk yang kompleks, cerdas, dan sangat berorientasi pada keluarga. Mereka adalah penguasa lautan yang layak mendapatkan rasa hormat dan perlindungan kita. Semakin kita belajar tentang mereka, semakin kita menyadari betapa istimewanya tempat mereka di planet ini. Itu dia pembahasan mendalam kita tentang paus orka. Semoga informasi ini memberikan kalian wawasan baru tentang kehidupan luar biasa dari lumba-lumba terbesar di dunia ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati video ini, dan bagikan ke teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang keajaiban lautan.